Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu, kata Allah, ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun. Apa kalian tidak melihat? Maka sungguh sangat naif ya orang-orang yang tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang ateis, komunis, ya, tidak percaya adanya Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Dan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala? Zat Allah Subhanahu wa taala ya, itu wujud. Ya, kita dari kecil diajarin kan nyanyi oleh guru-guru. Wujud kidam baqa. Wujud ini ada. Dan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Apa seperti kita? Apa Allah punya tangan? Apa Allah punya mata? Apa Allah punya kaki? Dan lain sebagainya. Atau apakah Allah seperti kita manusia? Kalau kita baca ya, secara keseluruhan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu Allah punya tangan. Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ya, innallaha sami'un alim. Allah mendengar, berarti Allah punya telinga. Ya. Hal-hal seperti ini harus kita pahami. Allah punya telinga, Allah punya mata. Tapi menyamakan ya zat Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, seperti makhluknya, itu yang tidak boleh. Dan itulah yang dinamakan dengan syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak sama seperti sesuatu. Dia Maha melihat terhadap segala sesuatu. Ini yang pertama. Kita harus imani dan kita harus pahami bahwa Allah itu memang bisa melihat, punya mata. Tapi meyakini Allah punya mata seperti mata kita, itu yang tidak boleh. Kata Imam Ibnu Qayyim, menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk itu kufur. Ya, kufur karena dia bagian daripada kesyirikan. Ya, bagian daripada kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian zat Allah Subhanahu wa taala Maha besar yang sering kita ya ucapkan di awal kita berdiri salat, takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Kita memahami bahwa Allah Maha besar. Menyamakan kebesaran Allah dengan makhluk atau sesuatu juga tidak boleh. Memang Allah Maha besar. Hal-hal seperti inilah yang harus difahami dan diimani oleh seseorang sehingga dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang terpenting. Lalu hal yang kedua yang terpenting kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengenal atau memahami maqam Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masuk dalam aktualitas kehidupan kita. Mengenal dan memahami maqam Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maqam? Kedudukan, tempat duduk. Tempat berada, itu maqam. Makanya kalau orang mati disebut sebagai maqam. Kuburan itu tempatnya orang mati. Ya, makam, dimakamkan. Artinya disimpan. Ya. Tempat dia ya, didiamkan. Ya, makan. Dan maqam Allah Subhanahu wa taala ini ya adalah kedudukan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Maka orang-orang atau seorang hamba memperlakukan Allah itu terletak sejauh mana dia memahami maqam Allah. Saya ulangi, seorang hamba memposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya itu terletak sejauh mana dia memahami maqam Allah. Kalau dia memahami maqam Allah itu di atas kepalanya, artinya Allah di atas segala-galanya, maka kapan dan dimanapun
Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia taati. Pasti dia taati. Kalau dia menempatkan Allah Subhanahu wa taala umpamanya di belakang punggungnya, artinya apa? Allah itu tidak jauh lebih penting, tidak jauh lebih utama didahulukan, sehingga harus dibelakangkan. Sehingga maka banyak kita lihat orang-orang bagaimana mengesampingkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Urusan taat kepada Allah nanti taruh di belakang. Kalau di atas tadi dia selalu mengutamakan. Atau dia meletakkan atau memahami Allah Subhanahu wa taala itu bukan di belakang punggungnya, nauzubillah min dzalik, di bawah pantatnya. Sehingga dia tidak mengindahkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala zaluman kabiro, kezaliman yang besar. Kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar itu bapak-bapak jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bagaimana seseorang membuat kerusakan yang sangat dahsyat. Kezaliman yang paling besar itu adalah ketika seseorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia tidak mengindahkan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia meletakkan makom Allah itu di bawah pantatnya. Maka di awal tadi Mada katakan, Allah seorang hamba memposisikan dan meletakkan atau mendudukan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya itu sejauh mana dia memahami makom Allah. Lalu pertanyaannya, di manakah makom Allah itu? Di manakah makom Allah? Satu ketika bapak-bapak jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati, Rasulullah SAW dalam perang Hunain tengah duduk bersama dengan Umar bin Khattab, ya, dalam merancang bagaimana melakukan pembalasan, penyerangan terhadap kaum musyrikin. Yang saat itu kaum musyrikin lebih awal memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Rasulullah tengah berunding bersama Umar bin Khattab bagaimana taktik di dalam menghadapi musuh. Tiba-tiba muncul satu orang datang dari kejauhan. Umar radhiyallahu anhu curiga, aduh, jangan-jangan ini orang musyrik. Dia berdiri, dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya yang datang ini. Kata Rasulullah SAW, jangan, tunggu dia datang dulu. Ketika dia datang mendekat, lalu kamu tanyakan, Aina Allah? Di mana Allah? Kalau dia jawab, Aina takunu? Allah di mana-mana? Maka dia orang musyrik. Dia orang musyrik. Dalam peperangan musuh masuk, dalam camp, orang beriman, boleh dibunuh, Pak. Dalam peperangan. Kalau bukan dalam perang, nggak boleh, Pak. Begitulah indahnya Islam. Jadi tidak serta-merta main bunuh-bunuh, enggak. Maka salah alamat kalau hari ini orang-orang kafir atau orang munafik yang tidak suka dengan Islam ini selalu menyudutkan kaum muslimin bahwa Islam ini agama pembunuh. Salah. Islam itu adalah din rahmatan lil alamin. Buktinya tadi seperti itu. Maka ketika orang ini datang mendekat, Umar bertanya, ya fulan, aina Allah? Di mana Allah? Fulan ini menjawab, Allahu fis sama istawa alal ars. Allah itu di langit, sedang beristiwa, bersemayam di singgasananya yang disebut dengan aras. Tempat yang paling tinggi, Pak, itu al-ars namanya.
Kalau langit ini kan 7 tingkatan. Ya, aras ini di puncaknya langit ke-7, paling ujung. Itulah aras. Sehingga sana itu meliputi ya, seluruh bumi ya, dan isinya. Maka pantas saja Pak, kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, kalau Allah paling atas. Ya. Pantas. Ya. Maka tidak jadilah dibunuh ini orang yang datang. Ini membuktikan jamaah sholat maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tanda orang itu mengenal Allah dengan baik, dia meyakini bahwa Allah itu bukan di mana-mana, tapi Allah itu di langit. Allah itu di langit. Kita sejak SD ditanya sama guru, di mana Allah? Diajari cara jawabnya, di mana Mak? Jazakumullah. Jawabnya di mana-mana. Salah Pak. Menjawab Allah di mana-mana itu salah, keliru besar. Ya, keliru besar. Allah itu di langit. Ya, istawa alal ars. Ya. Maka ya sekali lagi kita ini dari dulu sejak kecil apa istilahnya, entah guru kita yang bodoh atau kita sengaja dibodoh-bodohin yang mengajarkan bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, ini juga membuktikan bahwa tauhid yang benar itu bukan Allah di mana-mana. Ya, bukan Allah di mana-mana, tapi Allah di langit, di aras. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang terpenting yang harus difahami, dimengerti dengan baik oleh kita, mengenal makom Allah Subhanahu wa taala. Ya, makom Allah Subhanahu wa taala. Makom Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tertinggi, yang terutama, yang terpenting, yang terdahulu. Maka tidak ada yang harus didahulukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita ini ya akibat kita tidak mengenal Allah dengan benar, Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang dinomorduakan. Ya, dinomorduakan. Ya. Mendekat kepada Allah tatkala sakit. Waktu sehat entah kemana dia. Ya. Mendekat kepada Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat sudah harta habis. Waktu ada harta dia enggak berinfak. Ya. Ini artinya apa? Kita ternyata tidak memahami makom Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu selalu yang didahulukan. Kemudian ya, hal yang ketiga yang terpenting yang harus difahami oleh seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu, harus paham bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar. Ya, Maha alim, Maha mengetahui, Maha besar, Maha agung. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami zat Allah itu ada, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dibesarkan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Itu artinya kita mengenal zat Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Kadangkala kita ini mengenal zat Allah, mengenal makom Allah, tapi tidak tahu hak Allah atas diri kita. Kalau Allah punya hak atas diri kita, berarti kita punya kewajiban kepada Allah. Karena antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Allah punya hak, berarti kita punya kewajiban. 3 ilmu terpenting ini dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama disebut dengan tauhid. Ya, disebut dengan tauhid. Ya. Maka dalam kitab Syekh Shalih Fauzan rahimahullah dalam buku Aqidatut Tauhid, beliau membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Rububiyah tadi mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tauhid yang kedua, tauhid asma wa sifat, mengenal makam Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tauhid yang ketiga, ya, yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi dikatakan sebagai ya, ilmu yang terpenting yang ketiga, yaitu mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid uluhiyah. Tiga tauhid ini menjadi satu dalam diri seorang hamba sehingga dia menjadi mukmin muwahhid, mukmin yang benar-benar dia bertauhid. Maka seorang hamba harus memiliki tiga tauhid ini. Tidak boleh dua saja, Pak. Karena kalau tauhidnya dua, itu tauhidnya setan, tauhidnya iblis. Iblis juga Pak bertauhid. Cuma tauhidnya iblis dan setan ini hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Tauhid rububiyah. Mana buktinya setan punya tauhid rububiyah? Setan itu percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya satu hari, satu waktu yang disebut dengan hisab. Hari penghisapan, hari menghitung seluruh amal. Dan setan juga percaya bahwa hari kiamat dan kematian itu pasti ada. Percaya oleh setan, Pak. Buktinya mana? Setan berdoa dalam ya Al-Quran disebutkan. Setan ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir setan dari surga. Dulu kan ya jin ini hidup bersama manusia di surga bersama Adam. Tapi karena dia tidak mau taat, sombong, diusir. Ya, diusir dia. Diusir dari surga. Ketika diusir itu dia minta kepada Allah, ya Allah, fantazirni ila sa'ah. Tangguhkanlah kematianku sampai datangnya kiamat. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Agar aku bisa menggoda atau menggeret hamba-hambamu. Kata Allah, saya biarkan kamu hidup. Tangguhkan hidup kamu, tangguhkan kematian kamu. Tapi kamu hanya bisa menggoda hamba-hambaku yang tidak ikhlas, yang tidak bisa digoda oleh setan, jin, ya, iblis ini hanya orang-orang ikhlas. Selain yang tidak ikhlas, Pak, pasti tergeret ya oleh godaan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk bertawuz. Dalam sholat saja kita diperintahkan untuk bertawuz. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan kehadiran setan. Rasulullah ajarkan kepada kita doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika ya min hamazati syaiton. Jadi ketika kita berdiri tegak menghadap kiblat berdoa, anjuran Rasulullah SAW, berlindung kepada Allah. Kenapa? Setan pun bisa hadir ketika waktu sholat, Pak. Ya, makanya ada bisikan-bisikan, takbir, aduh, tadi saya motor belum dikunci, was-was. Oh, tadi saya ada lupa. Tadi ada ini. Kepikirannya kemana-kemana. Itu sudah setan yang menggoda. Itu dalam sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Tentu setan lebih dahsyat godaannya. Maka Rasulullah anjurkan kita untuk berta'awuz. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Wa a'udzubika ayyahdurun. Dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan. Itu dalam sholat. Ya, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tauhid yang ketiga ini, ya, tauhid uluhiyah. Ya. Tiga tauhid ini harus dimengerti dan difahami oleh kita. Karena inilah kunci keselamatan kita. Karena ketika kita tidak memahami tiga tauhid ini, pasti kita terjebak dalam satu keadaan yang disebut keadaan yang merugikan seluruh kebaikan kita. Apa keadaan itu? Masuk ke dalam kesyirikan, Pak. Kita tidak paham tauhid rububiyah, masuk syirik kita. Tadi saja kata Imam Ibnul Qayyim, kita menyamakan Allah saja seperti makhluknya sudah syirik, dan itu bisa membatalkan keimanan kita. Apalagi dalam hal yang lain, kita tidak paham dalam ya asma wa sifat, tauhid asma wa sifat.
Allah punya nama dan Allah punya sifat. Tapi kadangkala kita memberikan nama atau sifat kepada makhluk seperti sifat Allah, itu sudah syirik kita dalam tauhid uluhiyah. Maka ketika tiga tauhid ini tidak kita pahami dengan benar, kita terjebak dalam satu keadaan yang itu merugikan kita. Rasulullah ingatkan kita, sintani min ummati. Ada dua perkara yang menentukan umatku, kata Rasulullah. Berarti ini sebuah penegasan yang tegas. Ada dua yang sangat menentukan atas umatku, kata Rasulullah. Kila, waman hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Qala man mata yusrik billahi syai'a daholan nar. Siapa yang mati, dia melakukan kesirikan atau jatuh ke dalam kesirikan, tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak tahu atau gimana. Karena kalau syirik itu Pak, enggak ada istilahnya tidak tahu. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk belajar. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau dia mati dalam keadaan syirik, ya, sebelum meninggal dia pernah melakukan kesirikan, dia enggak bertobat, bahkan bangga dengan kesirikan yang dia lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, daholanna, dia masuk neraka. Wa man mata la yusrik billahi syai'a daholal jannah. Tapi kata Rasulullah, siapa yang mati tidak melakukan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Jadi dua inilah yang menentukan kita, Pak. Senang susah kehidupan kita di kemudian hari, di akhirat, hanya ada dua ini saja. Hanya ada dua ini saja. Yaitu apa? Syirik atau tidaknya kita dalam kehidupan. Maka dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, alladzina amanu walam yalbathu imanahum bizulmin, ya, ulaika lahumul amn, ya, wa ulaika humul muhtadun. Siapa orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah yang layak mendapatkan jaminan keamanan. Keamanan di mana, Pak? Dunia dan akhirat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan jaminan mendapat petunjuk. Jadi ukuran seseorang itu mendapatkan petunjuk, Pak, dia tidak melakukan kesirikan. Itu ukurannya. Dia tidak melakukan kesirikan. Dan kesirikan ini banyak macamnya, Pak. Bukan hanya sembah di kuburan, di batu keramat, di pohon yang dianggap suci dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Itu namanya syirik, ya, wasan. Syirik wasan. Syirik wasan itu syirik terhadap berhala. Tetapi syirik yang lain dalam bentuk kecintaan, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk pengharapan, kalau semuanya kita tidak tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada bentuk-bentuk kesyirikan. Makanya ada syirik dalam cinta, kita lebih mencintai selain Allah. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dalam surat Al-Baqarah. Jadi banyak, dan insya Allah ini nanti kita pelajari bertahap demi bertahap. Minimal, Pak, kita ini mati tidak membawa dosa syirik. Itu saja. Kalau dosa besar yang lain, dosa kecil, siapa yang tidak dosa dalam hidup ini? Itu biasa. Ya, siapa yang tidak dosa dalam hidupnya? Semua kita dosa, Pak. Entah salah ngomong, entah salah ucap, entah salah berbuat, ya, salah bertindak, itu dosa. Dan siapa sih manusia yang luput dari itu? Tidak ada. Makanya ketika ayat tadi surat Al-An'am tadi yang kita bacakan, alladzina amanu walam yalbathu imanahum bizulmin, para sahabat yang saat itu lagi bermajlis, turun ayat ini dan Rasulullah bacakan di hadapan para sahabat. Semua sahabat itu satu sama lain saling pandang, Pak.
saling lihat mukanya. Ya, sahabat ini Pak, saling pandang. Artinya apa? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari orang yang paling zuhud. Dia sempat bertanya kepada sahabatnya yang lain, siapa sih yang tidak berdosa dalam hidup kita? Karena ayatnya tadi, orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, dosa. Sedih mereka Pak. Ya, sedih mereka. Kenapa? Orang yang berdosa berarti tidak dapatkan jaminan Allah keselamatan. Rasulullah tahu dengan melihat raut muka para sahabat saat itu yang sedih, murung ketika turun ayat ini. Kata Rasulullah SAW, laisa kadzalik. Bukan itu yang aku maksudkan. Ya, alam takro. Ya, kama qala Luqman bin Hakim libnihi. Apakah kalian tidak tahu bagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya, jangan kalian melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Itu yang maksud mata. Jadi minimal kita ini mati tidak membawa dosa syirik. Kalau bawa dosa yang lain, siapa sih di antara kita yang tidak berbuat dosa? Dan dosa selain syirik ini ada dua kemungkinan. Insa'a ghafara wa insa'a azab. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Maka dosa-dosa selain syirik itu tergantung kembali kepada kita. Sejauh mana kesungguhan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dosanya sering dilakukan terus-menerus, minta ampunnya hanya sekali. Ya. Minta maaf kepada Allah hanya sekali. Ya. Kira-kira menurut kita gimana? Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Allah itu paling malu kepada hambanya kalau hambanya selalu memohon, berdoa. Malu untuk tidak dikabulkan. Hari ini minta itu, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Nanti minta lagi, sering-sering kita minta. Allah malu untuk tidak mengabulkan. Maka dosa-dosa selain syirik tergantung sejauh mana kita sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai mukadimah. Baru mukadimah tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan jabarkan bagaimana seharusnya kita mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf karena sudah waktu Isya sudah masuk. Kita cukup sampai di sini. Kurangnya mohon maaf.